untuk kami dapat kembali beribadah di ibadah online service ini ya Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas. Engkau hadir di mana kami berada, baik di rumah atau di tempat yang lainnya pun. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur. Kiranya Engkau berkenan mengurapi hamba-Mu, mengurapi kami semua. Berikan kami roh hikmat, wahyu, dan pengertian, supaya kami dapat mengerti apa yang Tuhan inginkan, supaya kami lakukan hari-hari ini, agar hidup kami berkenan di hati Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya dan mengasihi Tuhan kita katakan bersama-sama. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat GBI Jatinegara Timur, maupun mungkin ada juga yang bergabung yang belum berjemaat di Jatinegara Timur ini dimanapun Anda berada. Kita percaya bahwa Tuhan itu baik. Amin. Saya percaya juga saudara dalam keadaan baik, dan kalaupun mungkin ada di antara saudara yang dalam keadaan tidak baik, sekali lagi tetap percaya bahwa Tuhan itu baik, ya. Dan tetap bersama dengan kami semua di dalam online service ini sampai selesai, karena kita percaya bahwa hadirat Tuhan akan memulihkan kita, hadirat Tuhan memberikan kita kekuatan, ya. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Firman adalah kekuatan kita, firman Allah yang menyelamatkan kita. Makan kue sus, makan ketan. Di dalam Yesus ada kekuatan. Gitu ya. Baik, saya akan coba share untuk slide PowerPoint-nya. Ya. Oke. Tema kita hari ini adalah The New Normal from a Kingdom Perspective. Boleh saya share PowerPoint-nya? Oke. Ya. The new normal from a kingdom perspective, ya. Jadi saudara berbicara mengenai new normal, ya. Mungkin sudah banyak di antara Bapak Ibu Saudara yang berbulan-bulan, ya. Berbulan-bulan sudah sering mendengar kata new normal ini, ya. Tetapi saya tidak akan banyak bicara mengenai new normal di dalam pandangan dunia, ya. Coba sebentar ya, apakah sudah terlihat ininya PowerPoint-nya? Belum, Pak. Belum ya, sebentar. Oke. Oke. Sebentar ya. Oke. Ini ada sedikit kendala. Sorry. Sebentar ya. Yes. Sudah terlihat sekarang? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke. Jadi kalau kita bicara new normal, ya, ya mungkin banyak orang yang hatinya jadi resah, ya, ini seperti apa nanti new normal ini, ya. Banyak yang juga hatinya susah juga karena harus dipaksa untuk mengadakan banyak perubahan-perubahan, ya, banyak perubahan-perubahan. Dan memang nggak semua orang itu suka yang namanya perubahan, ya. Tetapi hari ini kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang hatimu sedang gelisah, hatimu sedang susah, dengar baik-baik ya. Saat hati kamu resah, tetangga bikin pesta meriah. Tantangan hidup jangan dibawa susah. Kepada Tuhanlah kita harus berserah. Amin. Ya. Nah, oleh karena itu hari ini saya ingin mengajak untuk Bapak Ibu Saudara
Yuk kita sama-sama melihat kebenaran firman Tuhan, ya. Bagaimana kita harus meresponi kehidupan ini, karena segala sesuatu memang harus berjalan, ya. Harus berjalan. Nah, justru saudara, di tengah-tengah situasi yang sulit ini, Tuhan menyuarakan kembali firman-Nya. Jadi melalui doa puasa, ya, banyak gereja-gereja Tuhan sejak bulan Maret berdoa puasa, dan Tuhan kembali menyuarakan firman-Nya. Yeremia 33 ayat yang ketiga mengatakan, "Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau, dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui." Saudara, adalah hal yang normal kalau saudara mempunyai handphone, ya. Katakanlah handphone saudara itu mereknya Samsung misalnya, ya. Nah, kalau ada kerusakan HP saudara, pasti saudara akan bawa ke service center Samsung. Betul ya? Bukan ke service center merek yang lain, ya. Dari produsen berbeda, nggak mungkin gitu ya. Oke, adalah normal ketika kita mengalami krisis, ketika kita mengalami tantangan dalam kehidupan kita, ya, normal kalau kita membawa hidup kita kepada Tuhan yang adalah pencipta kita. Itu normal, ya. Tetapi kalau handphone saudara yang rusak ini, yang adalah mereknya katakanlah tipe Samsung tipe Galaxy S20, ya, nggak mungkin setelah diperbaiki lalu berubah menjadi, wow, Samsung tipe Galaxy S20 Ultra. Nggak mungkin. Ya, nggak mungkin berubah. Ya, nggak mungkin berubah ke handphone yang jenis lebih canggih lagi, lebih mahal lagi. Ya, tanpa saudara keluar uang. Ya, kecuali ya kalau saudara tukar tambah, ya, nah, itu baru mungkin. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Ketika hidup kita mengalami krisis, dan ketika kita datang kepada Tuhan, percayalah, Tuhan mau dan Dia sanggup memulihkan kita, bahkan membuat kehidupan kita di dalam Dia itu lebih dahsyat lagi. Itu lebih canggih lagi di dalam Tuhan, ya. Nah, coba perhatikan. Perhatikan ayatnya di dalam Yeremia 33 ayat yang ketiga ini. Perhatikan baik-baik, ya. Saudara-saudara perhatikan baik-baik, di sini ada 4 kebenaran yang akan kita peroleh pada waktu kita mendekat kepada Tuhan, ya. Kebenaran pertama dikatakan, berserulah kepadaku. Ya, berserulah kepadaku, kata Tuhan. Kebenaran yang kedua, aku akan menjawab engkau. Ya, jadi pada waktu kita berseru, Tuhan pasti akan menjawab kita. Kebenaran yang ketiga, aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar. Tuhan memberikan kepada kita bukan hal-hal yang kecil. Tuhan janji hal-hal yang besar. Ya, kenapa? Karena kita diciptakan oleh Tuhan untuk suatu kapasitas yang besar. Alkitab menyatakan di dalam Mazmur 139 ayat yang ke-14. Kejadian kita itu dahsyat dan ajaib. Ya toh? Kejadian kita itu dahsyat dan ajaib, dan roh yang ada di dalam kita itu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Makanya Tuhan akan memberitahukan kepada kita hal-hal yang besar. Kebenaran yang keempat, hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami. Nah, ya, this is new normal from a kingdom perspective. Something new. Hikmat yang baru, kreativitas yang baru, suatu cara yang baru. Di dalam kita melayani dengan cara-cara yang baru. Di dalam berbisnis dengan kreativitas yang baru, dengan cara yang baru. Di dalam kita memuridkan, ada hal-hal yang baru yang mungkin selama ini tersembunyi, akan Roh Kudus bukakan dan menjadi sesuatu yang baru bagi kita. Amin. Sesuatu yang baru yang akan berdampak kepada damai sejahtera dan sukacita Tuhan penuh atas kita. The new normal, sesuatu yang baru akan berdampak banyak jiwa yang akan mengenal dan mengalami kasih Tuhan yang luar biasa.
The new normal, sesuatu yang baru yang akan berdampak kepada hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Amin. Saudara, manusia bisa membatasi kita. Ah, udahlah. Kamu kan cuma tamatan SMP, bisa apa? Manusia bisa membatasi kita dan berkata, masa lalu kamu itu kelam. Gak mungkin orang percaya sama kamu, gak mungkin lah. Atau mungkin ada orang yang berkata, bapak, ibu sudah tua. Udahlah, duduk, banyak istirahat aja. Udah gak bisa ngapa-ngapain lagi. Itu kata manusia. Tetapi, Tuhan bilang, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan tidak menjadi turun. Amin. Teman-teman yang dikasih Tuhan. Jemaat GBI Jatinegara Timur nomor 56. Jangan takut. Jangan khawatir. Jangan putus asa. Memasuki the new normal ini. Tuhan sedang membawa kita memasuki dimensi yang baru. The new dimension. Banyak hal yang mungkin belum kita ketahui. Akan Tuhan bukakan. Amin. Mungkin ada yang bertanya. Saya punya masalah. Sudah sekian lama saya berseru kepada Tuhan. Saya teriak-teriak kepada Tuhan. Boro-boro hal yang besar. Doa saya nggak dijawab, Pastor. Kayaknya saya dicuekin sama Tuhan. Ya. Saudara, rahasianya untuk mengalami new normal di dalam perspektif kerajaan Allah. Ya. Rahasianya apa? Ini. Yeremia 33 ayat yang ketiga itu. Tuhan berkata, berserulah kepadaku. Nah, pertanyaannya, siapa yang dijawab oleh Tuhan, bahkan akan diberitahukan hal-hal yang besar dan lain sebagainya, yaitu seorang yang mempunyai hubungan yang khusus, hubungan yang istimewa dengan Tuhan. Nah, saya ingin sharing kepada teman-teman semua, Bapak Ibu Saudara, ada contoh seorang yang mempunyai hubungan khusus dan istimewa dengan Tuhan. Contohnya di Alkitab adalah yang paling pas menurut saya adalah Daud. Kenapa? Karena Tuhan sendiri yang ngomong. Tuhan sendiri yang bilang, aku telah mendapat Daud bin Isai. Seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Ya. Jadi kalau ingin doanya dijawab dan diberitahukan hal-hal yang besar, kita belajar dari Daud pada pagi hari ini. Ada hubungan yang spesial antara Daud dan Tuhan. Saya suka apa yang dikatakan oleh John Piper yang berkata, the chief end of man, ya, the chief end of man is to glorify God by enjoying Him forever. Ya, jadi saudara, Daud adalah seorang yang hidupnya memuliakan Tuhan. Ya, akhir daripada kehidupan manusia adalah memuliakan Tuhan, ya, dan menikmati Tuhan selama-lamanya. Daud adalah seorang yang memuliakan Tuhan dan dia bisa menikmati Tuhan di dalam hidupnya. Buktinya apa? Buktinya, pertama, Daud memprioritaskan keintimannya dengan Tuhan. Alkitab mengatakan di dalam Mazmur 63 ayat 1 dan 2. Mazmur Daud. Ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, engkaulah Allahku. Aku mencari engkau. Jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Saudara bisa bayangkan tanah yang tandus, kering dan tidak berair. Itu kalau disiramin air, itu langsung diserap cepat sekali. Daud seperti itu. Justru di padang gurun, di satu keadaan yang gak enak. Padang gurun bayangkan itu panas kalau siang, ya kalau malam itu dinginnya luar biasa. Tapi Daud, hatinya mencari Tuhan. Saudara mencari siapa? Di masa transisi ini, di saat keadaan lagi harus berubah, siapa yang saudara cari? Dengan segenap hati saudara. Saudara haus akan siapa? Daud. Dia begitu merindukan Tuhan. Ya, dengan terbuka Daud menunjukkan gairah dan pemujaannya terhadap Tuhan.
Daud nggak cuman berpikir aja tentang keintiman dengan Tuhan, tetapi dia ngomong dan dia melakukan. Banyak orang yang cuman ngomong doang, ya, hanya sebatas mikir, oh iya ngomong aja, tapi nggak melakukan. Tapi Daud, dia berpikir keintiman dengan Tuhan, dia bicara, dia utarakan kepada Tuhan, dan dia melakukannya. Dia tetap terbuka menerima nasihat, menerima petunjuk, bahkan menerima koreksi, dan terus terkoneksi dengan Tuhan. Itu dia. Ada banyak orang Kristen yang mau menerima nasihat, ya, mau mendapat petunjuk, tapi kalau dikoreksi menolak, mencari pembenaran, bukan mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran. Nah, makanya doanya nggak dijawab-jawab deh, gitu ya. Nah, bagaimana dengan kita? Siapa dan apa yang menjadi prioritas kita? Setiap hari itu siapa? Daud adalah orang yang sangat mengejar hatinya Tuhan. Daud memasuki dimensi baru bersama dengan Tuhan yang belum pernah dilakukan oleh siapapun. Nah, marilah teman-teman, kita menjadi orang-orang yang sangat mengejar hatinya Tuhan. Dan memasuki dimensi yang baru bersama dengan Tuhan yang belum pernah kita alami sebelumnya. Yang mau mengejar hatinya Tuhan, ayo kasih emotikan, mau tepuk tangan boleh, ya, mau kasih jempol virtual juga boleh, ya. Yang mau mengejar hatinya Tuhan, kita berikan tepuk tangan virtual buat Tuhan. Amin. Nah, Daud adalah seorang yang dia memprioritaskan Tuhan, ya, memprioritaskan keintimannya dengan Tuhan, ya. Yang kedua, sebagai bukti Daud mempunyai hubungan yang khusus, yang spesial dengan Tuhan. Daud, dia sungguh-sungguh bertobat, ya. Daud sungguh-sungguh bertobat sebagai orang yang berkenan di hati Tuhan. Ya, bukan berarti Daud itu kebal dosa, saudara, ya, atau tidak pernah melakukan kesalahan. Ya, Daud pernah berbuat dosa, tapi Tuhan tahu bahwa Tuhan bisa mengandalkan Daud untuk melayani dia. Sebab ada perbedaan, saudara, antara orang yang condong terhadap dosa, tertuju kepada dosa, dan bertekad tidak mentaati Tuhan, dengan orang yang hatinya tertuju kepada Tuhan, setia, dan bertekad hidup kudus, tetapi masih dalam ketidaksempurnaannya sebagai manusia. Nah, itulah Daud. Ya, Daud, dia berkata bahwa di dalam Mazmur 51 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-6. Pada waktu Daud jatuh dalam dosa, Daud berkata, "Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku terhadap Engkau. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat, supaya ternyata Engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu." Ini adalah contoh. Daud adalah contoh, dia pernah melakukan pelanggaran di mata Tuhan. Dia pernah jatuh ke dalam dosa, tetapi pada waktu dia sadar akan perbuatannya, Daud tidak menyimpan dosa, tapi Daud berseru kepada Tuhan. Dia memohon belas kasihan. Dia memohon pengampunan, pengudusan, dan pembebasan dari Tuhan. Ketika diperhadapkan kepada dosanya, bisa saja Daud sebagai seorang raja pada waktu itu, dia menyalahkan orang lain, bisa. Sebagai orang yang mempunyai kekuasaan, dia bisa saja membenarkan diri. Seperti sebagaimana yang dilakukan oleh banyak pemimpin-pemimpin di dunia ini yang mempunyai kekuasaan. Pada waktu dia berbuat salah, dia cari pembenaran, bukan mencari kebenaran. Ya. Tapi dia tidak lakukan itu. Daud tidak lakukan itu. Ketakutan terbesar bagi Daud bukanlah kehilangan istana. Bukan kehilangan jabatan. Bukan kehilangan, waduh nanti gimana ya, nama baik saya sebagai seorang raja jadi hancur dong. Ya. Ketakutan yang terbesar bagi Daud adalah dia takut kehilangan hadirat Raja kemuliaan. Dia sangat takut kehilangan keintiman dengan Tuhan.
Berbeda dengan banyak yang terjadi dalam kehidupan manusia. Berapa banyak manusia yang takut untuk mengaku kesalahannya, takut mengaku dosanya, takut nanti gajinya dipotong, takut nanti penghasilannya berkurang, takut nanti jabatannya diganti orang lain. Lebih baik tutupin deh semuanya. Manusia bisa nggak tahu, saudara. Tapi Tuhan itu Maha tahu. Dan Daud, dia nggak takut dengan hal-hal yang sifatnya materi, itu kehilangan dia nggak takut. Yang dia takut adalah dia takut kehilangan hubungan intim dengan Tuhan. Itu Daud. Ya, makanya Daud bisa berkata, ya, janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Banyak orang yang rela kehilangan hubungannya dengan Tuhan daripada kehilangan hartanya karena harus mengakui kesalahannya. Tapi Daud enggak. Daud dia takut kehilangan roh Tuhan di dalam hidupnya. Nah, saudara, pertobatan sejati adalah menyesali dosa-dosa kita dengan suatu dasar bahwa kasih kita kepada Tuhan itu lebih besar daripada hasrat untuk berbuat dosa apapun. Dan dengan pertolongan Tuhan, bertekad untuk tidak berbuat dosa lagi. Nah, itu adalah pertobatan sejati. Ya, pertobatan sejati juga disertai janji. Dan bukan hanya janji, tapi bukti. Serta mengajar orang lain menghindari dosa dan konsekuensinya. Seperti Daud. Di dalam Mazmur 51 ayat yang ke-15. Daud berjanji, aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Dan saudara lihat, ada banyak Mazmur, tulisan-tulisan yang Daud tuliskan dengan inspirasi dari roh Tuhan. Membawa orang yang berdosa, orang-orang yang melakukan pelanggaran, seperti saudara dan saya yang pernah melakukan pelanggaran, yang pernah jatuh dalam dosa, berbalik kepada Tuhan. Karena tulisan-tulisan yang pernah ditulis oleh Daud. Ya, tak? Ya. Nah, oleh karena itu, saudara, penting buat kita. Penting buat kita untuk melihat keadaan diri kita. Kalau hari ini masih ada yang menyimpan dosa, atau yang Roh Kudus ingatkan bahwa masih ada dosa yang belum diakui, ayo cepat bertobat. Hidup dan mati kita di tangan Tuhan. Teman saya paginya masih kirim-kiriman berita di WhatsApp grup alumni sekolah kami. Sorenya meninggal dunia secara tiba-tiba. Guys, ingat ini. Upah dosa adalah maut. Amin. Jadi kalau masih ada dosa, cepat-cepat bertobat. Karena buat apa ke Cibitung kalau cuma beli soto babat? Jangan kalau sudah buntung baru bertobat. Makan papaya, makan obat. Orang percaya pasti cepat bertobat. Amin. Ya, pertobatan itu adalah pintu gerbang menuju kehidupan yang menjadi berkat bagi sesama. Yesus berkata, hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan. Ya, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Nah, Daud menghasilkan buah pertobatan itu. Makanya Daud menulis di dalam Mazmur 103 ayat 17-18. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya, dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Ya. Kunci untuk menghasilkan buah pertobatan adalah berpegang pada janjinya dan melakukan titahnya, melakukan perintahnya. Amin. Yang paling efektif, ya, yang paling penting adalah fokus pada perintahnya. Lakukan perintah Tuhan. Janji Tuhan pasti akan menyertai. Banyak orang Kristen yang ngejarnya janji Tuhan, ya, tapi perintah Tuhan yang nggak dilakukan. Akhirnya apa? Keadaannya nggak berubah-berubah. Tapi kalau kita mau berubah, memasuki the new normal, dengan pandangan kerajaan Allah, lakukan perintah Tuhan lebih dulu. Janjinya pasti menyertai. Ada begitu banyak janji-janji Tuhan. Tapi mari kita fokus
kepada perintahnya. Dan yang perintah Tuhan yang hari-hari ini sering diingatkan kembali kepada gerejanya adalah amanat agung Tuhan Yesus Kristus harus dituntaskan. Harus dilakukan oleh setiap orang percaya. Firman Tuhan katakan, Yesus memberikan perintah karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini adalah perintah Tuhan. Perintah untuk memberitakan Injil, perintah untuk membaptis, perintah untuk memuridkan semua bangsa. Gereja Tuhan, yaitu saudara dan saya, hari-hari ini harus memiliki sense of urgency. Karena ada begitu banyak jiwa-jiwa yang perlu ditolong dan diselamatkan, saudara. Setiap tahun ada 3 juta kasus aborsi di Indonesia. Every year. 3 juta kasus aborsi. Berarti setiap tahun terjadi ada ibu yang membunuh anaknya. Upah dosa adalah maut. Setiap tahun ada puluhan juta orang Indonesia yang mengalami masalah kesehatan mental. Dari stadium awal sampai stadium akhir yang jadi gila, sudah. Ya. Setiap tahun. Banyak rumah tangga diambang kehancuran. Dan perceraian meningkat hari-hari ini, sudah. Sense of urgency harus ada pada setiap kita, gereja Tuhan, yang sudah menerima anugerah keselamatan. Saudara, kejahatan di sebuah kota dan negara itu bukan karena banyaknya penjahat, melainkan banyaknya orang baik dan orang benar yang tidak berbuat apa-apa. Melakukan amanat agung itu adalah perintah Tuhan. Itu sebabnya saudara, mari kita bangkit bersama-sama. Tuntaskan amanat agung ini. Sebagai bukti kita mempunyai hubungan yang spesial dengan Tuhan. Hubungan yang intim dengan Tuhan karena mau melakukan perintah Tuhan. Tetapi melakukan amanat agung tanpa kuasa Roh Kudus itu sangat terbatas. Sangat terbatas. Itu sebabnya Yesus sebelum naik ke surga, dia berkata, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Siapa itu? Yaitu Roh kebenaran, yaitu Roh Kudus. Penolong kita, yaitu Roh Kudus. Dialah yang akan mengajarkan kita segala sesuatu kepada kita. Bagaimana menolong rumah tangga yang mau hancur. Supaya mereka memperoleh keselamatan dari Tuhan. Bagaimana menolong orang untuk bebas dari roh percabulan. Sehingga tidak melakukan aborsi lagi. Roh Kuduslah yang menyertai kita selama-lamanya. Itu sebabnya Yesus sebelum naik ke surga. Dia berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku, kata Tuhan. Di Yerusalem. Di seluruh Yudea. Dan Samaria. Dan sampai ke ujung bumi. Maaf, saudara. Dan murid-murid Yesus berpegang pada janji Tuhan. Mereka mentaati perintah Tuhan. Mereka tetap tinggal di Yerusalem. Dan Alkitab menyatakan pada hari Pentakosta. Murid-murid dibaptis oleh Roh Kudus. Mereka penuh Roh Kudus dan sejak saat itu mereka melakukan amanat agung dengan kuasa yang dahsyat. Murid-murid Tuhan taat kepada perintah Tuhan. Mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka punya kuasa. Bagaimana ketaatan kita kepada Tuhan? Ayo, jemaat GBI Jatinegara Timur nomor 56 dan kita semua yang ada di Zoom meeting ini. Di ruangan Zoom ini, di online service ini. Ayo semua jangan jadi penonton. Tapi jadi pemain. Karena penonton nggak pernah mendapat hadiah, saudara. Nggak pernah dapat hadiah. Memang jumlahnya paling banyak di dalam stadion sepak bola. Dibandingkan pemain sepak bolanya sendiri. Tetapi yang namanya penonton nggak pernah dapat hadiah. Yang dapat hadiah adalah pemain. Dan di masa seperti sekarang ini, di mana online ministry terbuka lebar, ambil kesempatan, saudara yang baik ini, untuk memberitakan kabar baik dalam pimpinan Roh Kudus dan lakukan dengan cara yang kreatif. Di masa pandemi ini, Tuhan sedang bekerja pada gerejanya. Saya ingin bersaksi sebelum menutup khotbah ini, saudara. Apa yang Tuhan kerjakan di gereja kami di Grow Center Church, GBI Gandaria City, dengan melakukan cara yang baru, kreativitas yang baru, saudara, ya, hikmat yang baru.
Jadi melalui doa puasa, waktu kita berseru kepada Tuhan, ada sebuah ide yang Tuhan berikan. Yaitu ide untuk membuat program pendampingan wirausaha bagi jemaat yang terkena dampak dari COVID-19. Agar mereka bisa bangkit kembali. Mereka usaha kembali. Karena tidak sedikit saudara mereka yang sudah istilahnya udah mau kelelep saudara. Karena keadaan ekonomi yang memburuk yang mereka alami. Tetapi melalui program ini saudara, terjadi kolaborasi gereja dengan businesses, dengan para pengusaha. Kita membuat program pelatihan dan pendampingan serta pemodalan bagi jemaat yang membutuhkan. Dan ternyata saudara pada waktu itu ada begitu banyak yang ikut program ini secara online. Baik jemaat Grow Center maupun yang non-jemaat Grow Center. Mereka ikut sama-sama dan saudara ini kesaksian. Memasuki minggu ketiga program ini. Kami banyak mendengar berita kesaksian bahwa banyak orang yang mendapatkan ide-ide baru untuk usahanya. Ada seorang yang tadinya punya target menjual seminggu 40 box makanan. Jadi pelatihannya lebih banyak pada waktu itu fase pertama adalah kuliner. Jadi dia ajar bagaimana memasak makanan tertentu, bagaimana memasarkan secara online dan lain sebagainya. Nah, saudara, targetnya setiap minggu ada 40 box makanan yang terjual. Tetapi yang terjadi apa, saudara? Tuhan bekerja dahsyat dalam 2 minggu. 124 box terjual. Ya. Ada yang semakin dipertajam skillnya, skill promosinya, dan ada banyak kesaksian-kesaksian. Poin yang saya ingin sampaikan begini, saudara. Bahwa Roh Kudus sedang memakai gerejanya. Semua orang percaya kepadanya yang berseru kepada Tuhan. Bergerak bersama dengan Tuhan. Akan banyak orang yang terberkati. Saudara, kalau ada banyak orang yang terberkati dalam kehidupan kita, mungkin dengan kita memberikan pelatihan-pelatihan, dengan kita memberikan nasihat-nasihat, orang diberkati. Menceritakan tentang kebaikan dan anugerah Tuhan, itu nggak sulit. Nggak sulit. Ya, karena orang sudah merasakan kebaikan yang dilakukan oleh gerejanya. Jadi mari saudara bergerak bersama dengan Roh Kudus. Karena buat apa naik becak si Maman kalau tidak beli rambutan? Buat apa dong banyak baca firman kalau tidak disertai dengan perbuatan? Amin. Makan pepaya di kampung rambutan. Orang percaya pasti ada perbuatannya. Ya, jadi kesimpulan untuk mengalami the new normal from a kingdom perspective, saudara. Jadilah seorang yang mempunyai hubungan yang khusus dan istimewa dengan Tuhan. Yang selalu hidup memuliakan dan menikmati Tuhan dalam kehidupannya. Cirinya apa? Selalu memprioritaskan keintiman dengan Tuhan. Seperti Daud. Dan kalau berbuat dosa, ayo cepat-cepat bertobat. Sungguh-sungguh bertobat. Dan hasilkan buah pertobatan. Yaitu dengan apa? Percaya pada janji Tuhan, melakukan perintah Tuhan, menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Sehingga pada waktu kita berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab kita. Tuhan akan memberitahukan kepada kita hal-hal yang besar. Hal-hal yang tidak terpahami. Hal-hal yang selama ini tertutup akan dibukakan oleh Roh Kudus. This is kami bersyukur untuk pesan pada siang hari ini. Berdoa biar kuasa kasih-Mu terus bekerja atas setiap kami. Dan siang hari ini, saudara, kalau ada di antara saudara yang masih menyimpan dosa, ayo cepat-cepat bertobat. Tuhan mau membawa kita memasuki dimensi yang baru. Tetapi tanpa keintiman dengan Tuhan, kita nggak bisa mengalami hal-hal yang baru yang Tuhan mau bukakan pada setiap kita. Selidiki hati kami, Roh Kudus. Kalau ada dosa, ayo cepat-cepat bertobat. Cepat-cepat bertobat. Hidup dan mati kita di tangan Tuhan. Dan siang hari ini, bagi saudara yang belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya mau katakan, God love you so much. Tuhan ada di tempat saudara berada saat ini. Kalau saudara mau menerima Yesus untuk pertama kali dalam hidup saudara, just open your heart. Berseru kepada Tuhan. Undang Yesus masuk dalam hidupmu.
Dan terimalah kelahiran baru di dalam dia. Untuk menjadi ciptaan yang baru. Agar yang lama biarlah berlalu. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa saat ini juga buat setiap saudara-saudara kami yang membutuhkan pertolongan di masa pandemi ini. Yang mengalami tekanan yang begitu berat, baik di dalam hal ekonomi, baik di dalam hubungan dengan keluarganya, atau hal-hal yang lain. Aku berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan menjamah setiap hati yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Setiap hati yang kering seperti tanah yang tandus, dibasahi oleh kuasa kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Sembuhkan yang sakit ya Tuhan. Bebaskan yang terikat di dalam nama Yesus. Berdoa untuk GBI Jatinegara Timur nomor 56 ini. Menjadi gereja yang sehat, gereja yang kuat. Gereja yang memasuki the new normal from the kingdom perspective. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Ya, baik, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Siang ini kita boleh masih bisa beribadah, berkumpul, ya, walaupun memang secara online masih bisa memuji Tuhan dengan firman Tuhan. Firman Tuhan pada siang ini dilayani hambanya Bapak Pendeta Pes Motesuma.